Iya benar. Lu kan bucin. Masih tetap bucin nggak? Maksudnya hidup tanpa cinta. Bagai Mau taman dong. dan berbunga. Oh Itu begitulah. rasanya Anda bujang nggak? Aduhai begitu rasanya. Karakter bro. Berubah lagi gua. Aduh. Kok bisa berubah lagi ya? Nah, Ada nggak sih mau. pikiran? Mau dong, mau Banyak dong. dong sekarang yang deketin. Tapi kalau bisa jangan bucin lagi. Iya. Apa memang Benar. karakternya kamu tuh memang bucin banget? Iya, dulu tuh tulus-tulus tai anjing gitu, goblok. Iyalah. Emang. Maaf nih aku motong. Apa karena dulunya kamu belum pernah dikasih sayang sama salah satu keluarga gitu? Sehingga lu bisa seperti ini? Kenapa Eh, akhirnya pindah ke Jakarta? kayak terlalu banyak kenangan di Jogja ya, bersama si manusia parasit itu. Kayak terlalu kayak setiap jalan banyak momennya sama dia gitu. Jadi kayak aku sampah banget lah ini. Itu mengganggu pikiran lu ya sekarang? Kayak aku nggak pernah terima di posisi ini. Makanya kayak udahlah aku pindah aja ke Jakarta gitu. Memulai hidup baru, mulai lembaran baru gitu. Gue tahu rasa sakitnya. Iya. Itu yang nggak bisa hilang. Bukan move on-nya, tapi traumanya mungkin. Iya, Traumanya tuh pasti akan lama sekali. benar. Berkahnya banyak banget buat lu. Gue lihat. Contoh kayak lu tuh kan ada konten berbayar ya. Iya, nggak Setelah bikin kejadian ini malah nambah rezeki dong. emang nggak boleh sih kayak gitu, dan Tuhan malah akan ngambil ya apa yang kita cinta melebihi kita cinta sama Tuhan. Wih kata-kata. Lu lagi Anjay. kayaknya lu percayain semuanya deh sama pasangan. Bener. Nggak bisa bro. Sampai atas nama cari duit aku, atas nama tanah segala macam, tanah deposito itu atas nama dia. Makanya dia bisa minta Nggak segitu. bisa. Cowok tuh nggak ada satupun cowok di dunia ini yang lurus. Benar. Berarti menurutmu nggak ada cowok yang setia ya? Nggak ada. Nggak ada. Gua aja bilang nggak ada. Lebih Tergantung kontrol dari si pasangannya. Lebih ke nggak ketahuan aja gitu kan kalau. Tergantung pasangan. Pasangannya bisa nggak menyelesaikan semuanya. Menurut gua gitu. Ya ini kan. Lu kenapa panik? Aku setuju. Kuat dong. Kuat lah. Apa komentar yang menurut kamu bikin kamu sakit banget hatinya? Sekarang aja dijelek-jelekin. Dulu juga suka gitu kan. Dulu Disupport juga dulu. bucin. Dulu juga bucin. Ya kan sebelum aku tahu kan semuanya aku terima. Iya. Asal dia nggak selingkuh gitu kan. Mau jelek mau apa segala macam. Setuju. Nah ketika dia selingkuh ya kayak kuungkit semua kebaikanku dong. Ya, pasti kebaca. Kekaji ulang yang hal-hal anjir kalau nggak karena gua, siapa lu? Begitu kan? Lebih ke ya dulu aja aku terima kamu dengan segala kurangmu. Ternyata kamu masih aja nggak tahu diri gitu. Ya lebih kesebel ke itunya aja sih. Kita Enak kerja banget terus. ya ini. Enak dong. Enak Kita banget. kerja terus ya Bel ya. Alhamdulillah. Biar kita nggak mudah. Oh ternyata buat laki-laki, jagalah burung Anda. Iya. Syukuri apa yang ada di depan Anda. Kalau ada masalah, bicarakan. Itulah guna komunikasi. Emang tidak ada komunikasi di rumah tangga lu? Ada. Jadi dia emang Kayak sebagai laki gue tuh kayak, aku pengen kamu salto dulu gitu, baru kita gini gitu. Misalnya kan, ya ada komunikasi gitu kan, permintaan gitu atau apa. Terus kok aku pengen dimasakin dulu pagi gitu, biar aku tuh nggak gimana-gimana di luar gitu loh sayang. Michelin. Kalau chef dapat Michelin tuh Ngeselin. ngeselin. Karena harus mempertahankan terus kan. Oh iya. Kalau nggak ada hilang. Itu tahunan. Tiap tahun. Tapi Michelinnya sendiri yang menunjuk bahwa restoran ini Nah, mereka itu sistemnya gimana sih? sebenarnya mereka itu kan perusahaan ban. Ban. Beneran Michelin Ban, itu ban, Michelin. ban, Dari ban. beneran ban. Dia Jadi- tahu sejarahnya Jadi- kenapa Jadi dibikin. iya betul, lu tahu kan sih? Tahu. Gimana saja? Karena dikasih label-label jauh-jauh biar orang jalan-jalan ke restoran itu jadi Supaya bannya semakin tipis banget bannya aus, jadi beli orang lagi. beli ban, gitu kan. Tapi gua mau anak gua tahu makanan yang enak dan juga bisa masak masakan yang enak. Oh, Gak usah mesti. jadi chef. Betul. Tapi lu bisa memasak untuk orang yang lu sayangin. Betul. Jadinya Kalau dia mau jadi chef, Pak aku mau jadi chef. Ngapain sih? bisa diarahin. Bangga Dah. aja tadi kayak bagus. Bisa diarahin kalau dia mau jadi chef. Bisa diarahin. Tapi lu gak mau maksain. Betul. Karena beda Let him kan. be. Apa? Let him be. Let him. Kalau dia mau jadi, aku mau jadi brand ambassador Momogi. Oh silakan. Saya dukung sekali. Ya iyalah. Ya iyalah lu Double tuh pemasukan income keluarga. Satu yang belum gue tanyain, Apa itu? apa kenikmatan memasak buat seorang Arnold? Being able to create. Oh iya bener. Apa kenikmatan memasak buat seorang Arnold?
being able to create. Oh iya benar. Membuat sesuatu. Betul sekali. Iya. Dan Apapun orang itu. menikmati. Betul. Walaupun Gua misalkan yang bikin itu bro. walaupun misalkan rendang bikinan gua. Betul sekali. Mie instan bikinan gua. Iya sih. Dan orang bisa mengenjoy itu. Menikmati itu. I think it's something ya. Kita bisa create, orang bisa enjoy dan juga itu suatu kepuasan. Mungkin kalau misalnya kita dunia kan culinary arts itu seperti art juga kan. Orang musik, lagu dan lain-lain dinikmati. Orang menikmati musik. rasanya, Orang menikmati kita kayak kita teman-teman yang nonton ketawa. Kita seneng sampai nih jokes itu. Jadul. Tebak Elas. Hawker. Iya, levelnya dia kan street food. Street food. Street food. Makan. Celele gitu segala macam. Makan. Sego Madura gitu makan Surabaya. Sego Apa Madura itu gimana? Di Surabaya. Yang Boleh gimana? sebut brand. Bu Ana. Bu Ana. Sego Madura tuh kayak Di gimana? Demak. Jadi ada nasi, sambal pencit, ada cumi hitam, terus begitu ada pakai bumbu Madura dikit, terus begitu ada babat. Orang Surabaya sih soalnya dia. Surabaya, Babat. iya. Babat. Harusnya nasi Surabaya ya. Apa? Harusnya nasi Surabaya. Sego. Itu nggak usah gitu, nggak usah begitu lah lo. Ngapain sih? Nah kalau di dapur sendiri ada orang-orang banyak itu bagiannya apa aja tuh? Ada helper pasti buat stewards buat cuci-cuci, ngatur-ngatur. nyiapin piring. Ada cook, habis itu ada yang makasih. Habis itu ada yang apa namanya? Asisten head chef, ada sous chefnya juga gitu. Ada yang plating doang. Ada juga. Tapi biasanya ya kalau misalnya lagi operasional dia plating, tapi kalau enggak ya mereka prepare juga rame-rame. Gitu. Michelin. Kalau chef dapat Michelin tuh Ngeselin. ngeselin. Karena harus mempertahankan terus kan. Oh iya. Kalau nggak ada hilang. Itu tahunan. Tiap tahun. 5, 4, 3, 2, 1. Orang banyak melakukan kesalahan. Tapi nggak banyak orang bisa bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Dan I believe tanggung jawab ini sebenarnya adalah kebahagiaan. Gue ngurusin anak sendirian. Itu masalahnya. Capeknya 2 kali. Pusingnya 2 kali. Begadangnya 2 kali lipat. Emosinya 2 kali lipat. Marahnya 2 kali lipat. Tapi tidur di peluk dia rasanya 2 kali lipat. Sayang dia ke kita 2 kali lipat. Bahagianya kita juga 2 kali lipat. Dan lu memiliki dia, dia memiliki lu 2 kali lipat. Aku tuh gak pernah ganggu kamu loh. Aku gak pernah minta tanggung jawab 1% pun. Bahkan berniat untuk ngerusak karir dia pun aku gak, makanya aku diem. Mau dia punya rencana apa sama orang lain selain aku, silakan. Dia pamerin cincin, aku gak marah. Tapi ketika dia suruh fans-fansnya nyerang aku di hari aku akan lahiran, aku cuman gak mau nanti di hari lahir anak aku harusnya bahagia, jadi kepikiran gitu. Aku pengen aku sama anak aku udah tenang. Aku gak butuh dia juga kok. Aku ada di fase terpuruk banget. Di kamar sendirian, gak mau ketemu orang. Ya ada. Ya bang, mimpi-mimpi kayak gitu ada. Dia gak terima aja gitu. Dan dengan ancaman-ancaman yang ada, yang dapet lu drop. Drop. Tapi aman bayinya. Aman, puji Tuhan aman. Okay. Cuman mungkin yang dokter khawatirin adalah kalau aku terus stres, banyak pikiran, ya itu flag-flagnya. Ini kesalahan aku sih. Aku cuma pengen jujur aja. Dan aku juga gak mikir untuk bisa diterima atau enggak sama netizen. Cuman aku pengen mengakui kesalahan aku aja dan pengen jujur aja gitu. Aku bilang ini kesalahan yang paling aku lah mau lepas dari tanggung jawab. Pihak keluarga juga aku gak mendapat dukungan untuk aku harus tetap tanggung jawab. Mau sendirian atau ada orang-orang di sekitar aku harus bisa bertanggung jawabin itu sendiri. Ya, tapi
nanti punya anak, Andrew-nya akan meranjak ke usia-usia di mana dia bisa ngerti nih, gitu ya. Ini video kan akan ada selamanya. Iya. Kalau dia nonton ini kan dia lihat adalah perjuangan ibunya mandiri mempertahankan Andrew kan. Iya. Kalau dia nonton ini pas sampai terakhir, lu mau ngomong apa sama dia? Anggap Andrew-nya nonton nih. Di usia 9 tahun tuh udah bisa ngerti loh. Apalagi anak sekarang. Nah, sekarang di Indonesia ini kan Pak Presiden sudah berkali-kali ngomong bahwa kita ini adalah bangsa yang tidak takut pada asing. Ya kan, bangsa yang harus berdaulat. Mandiri. Industrialisasi harus kita kejar sendiri. Nggak boleh tergantung impor apa segala. Dia ganti kepala Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai dengan Sekjen BIN, Sestama BIN. Itu pokoknya jangan sampai impor-impor itu seenak-enaknya. Ya kan? Supaya apa? Supaya industri dalam negeri bisa tumbuh. Karena kalau impor seenak-enaknya seperti kemarin alas kaki, garmen apa segala, 72% impor itu hancur kolaps. Ya. Mantan rektor menjelaskan Bapak Jokowi itu memang nggak tamat itu. Insinyurnya dan doktorandusnya itu tipu-tipu, sangat tipu-tipu. Jadi kalau begitu bisa disebut Pak Jokowi diduga sedang mengalami Pinocchio syndrome. Ya, bisa juga tuh. Istilahnya menarik juga itu. Ini yang membuat saya lihat dia kesendirian, dia nggak ngerti politik. Ini orang tolol ya, sok-sok mau jadi ahli politik di Indonesia, Jokowi ini. Ini orang ini dia nggak tahu yang dia ciptakan sekarang itu bukan barang perisai. Itu malah berbalik senjatanya ke dia semua sekarang. Nggak ada. Kayak backfire gitu ya. Backfire. Pertama kan orientasi 08 dulu Prabowo kan. Karena orientasi dia tetap pada pertumbuhan tinggi. Ya kan 8%. 8 kerja. Diciptakan sebanyak-banyaknya melalui ekonomi kerakyatan. Koperasi Desa Merah Putih, MBG makan bergizi gratis, hilirisasi apa segala misalnya gitu. Ya kan? Nah kalau itu misalkan dia mau lakukan seperti ideal seperti itu, dia butuh partai yang lebih lengkap, masuk ke plan yang seriusnya gitu loh, yang untuk memutus tadi gitu. Oke, itu sebabnya harus didorong Pak Prabowo. Misalnya kan semua tergantung Pak Prabowo nih. Iya. Mau pemakzulan juga kalau Pak Prabowo oke selesai nih, ya kan? Mau penyelesaian kasus ijazah palsu kalau Pak Prabowo setuju, ini bisa didorong supaya cepat dan dibuktikan dengan cara yang lebih mudah lagi. Jadi Pak Prabowo menjadi semacam sentrum ya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada itu. Iya. Gitu nggak sih? Apakah dia ini akan melindungi anaknya si Gibran ini, ya kan? Karena dianggap anak tidak bersalah. Maksudnya bapaknya yang salah, anaknya ini bukan dalang, ya kan? Yang bahaya kan kalau dalang. Jadi Gibran ini mungkin bisa aja digendong oleh Prabowo, ya kan? Tapi kan nggak mungkin gendong dua-dua. Masa Prabowo mau ngelindungin Gibran Jokowi, terus melindungi Jokowi lagi ngelindungin Bobi, ya nggak mungkin dong. Ya rakyat marah dong. Karena dopamin itu sebenarnya bukan hormon kebahagiaan, tapi hormon mau mencapai. Jadi kalau bikin mie instan bukan makan ya. Wanginya dulu. Bikinnya, nah itu dopamin. Prosesnya. Iya. Itu udah ada dopamin. Udah seneng dulu nih bikinnya, itu dopamin. Jadi lu ngelihat orang main paddle, orang jogging, ya kan orang apa, pingin dopamin lu udah naik. Begitu lu ngelakuin, serotonin lu naik. Endorfin lu naik. Endorfinnya naik karena kan badan berubah, ini berubah, capek segala, endorfin tuh naik. Ini yang paling keren terakhir ya. Begitu lu ngelakuin, serotonin lu naik. Endorfin lu naik. Endorfinnya naik karena kan badan berubah, ini berubah, capek segala, endorfin tuh naik. Ini yang paling keren terakhir ya. Begitu lu udah berapa bulan, nah baru tadi serotoninnya naik. Serotonin naik. Karena, adrenalin belum ada nih Om. Nah, serotoninnya naik, adrenalin ada di serotonin. Keempat terakhir, oksitosin. Apa tuh? Hormon cinta.
Wow, terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri. Oh, subhanallah. Bagus banget. Tapi lu kalau lu olahraga diet, itu bantu mental. Iya. Bantu mental. Setidak-tidaknya tuh 4 hormon yang berubah. Apa gitu, Om? Ini mau jadi serius tapi nggak usah deh. Nih, nggak apa-apa kan Nggak udah apa-apa terlanjur dong. keluar, gila ya lu. Berilmu. Jadi kalau orang olahraga itu ada 4 hormon berubah. Pertama Endorfin. dopamin dulu. Oh, dopamin. ya. Dopamin itu nggak perlu olahraga. Dopamin itu ngelihat orang olahraga, terus Seneng. gue pengen nih nanti. Oke. Itu udah keluar tuh. Kalau konten kreator lu mainnya TikTok, Iya sama Instagram juga. beda nggak manusianya? Itu beda banget yang gak mana sih? yang Beda lebih banget kan? kejam, Guys, yang mana beda yang banget, lebih itu guys. gitu. Beda Gue pengen banget. tahu nih, Beda karena gue banget. nggak main TikTok. Beda Gue banget. ada tapi gue nggak mainin lah. Iya. Beda banget ternyata, Kak. Parah sih itu. Bedanya tuh yang bener-bener emang a whole new world sih. A whole new world. Iya. Parah banget tuh yang emang bener-bener sesuatu yang di TikTok tuh kayak biasa aja, di Instagram tuh bisa menjadi luar biasa gitu. Contohnya? Misalnya contoh kayak gini, kalau misalnya ada Om Ded mau cari buku tentang bird watching. Enggak. Enggak ya? Enggak suka burung ya? Nggak suka burung. Apa Nggak suka sukanya burung. baca buku apa biasa Om Ded? Contoh paling sederhana mau nyari buku Shinchan dah. Nah, buku Oke. Shinchan itu kan komik. Nah, itu kita Kanak-kanakan punya banget. ada aturan namanya DDC, Dewey Decimal Classification. Apa sih tuh ngomong? Standar dunia buat ini. Jadi negara tuh biasanya ada dia Shinchannya dunia Nah, urusan. library-nya itu pakai klasifikasi apa? Ada DDC, Dewey Decimal Classification.